Selamat pagi semuanya ya. Saya kasih judul hari ini Kristen Dongeng ya. Mau jadi Kristen beneran atau Kristen yang dongeng ini? Hah? Beneran ya? Ya kita belajar dulu nih. Surat Titus. Kita baca sama-sama ya. Kita baca semuanya surat Titus ya. Mulai 1 kita baca sampai pasal 3. Kita mau jadi jemaat, tapi bukan jemaat yang Kristen dongeng ya. Kita mau jadi Kristen yang sungguh-sungguh hari ini. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saya ulangi dulu Pak Juli. Ini pelan-pelan soalnya nih. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya, Rasul Paulus itu kasih guidance menjadi Kristen itu gimana sih? Melalui surat-suratnya dia tulis nih. Ya, yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Dipesankan sama Paulus nih kepada Titus ya. Titus adalah anak didik Rasul Paulus. Dikirimlah dia di pulau Kreta di Yunani ya. Kemudian ayat 5-nya, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan yang tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat haruslah tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Sampai di sini dulu nih. Ciri-ciri ini sudah klop gak nih? Ya. Seorang pemimpin di jemaat, seorang penatua, seorang penilik, paling tidak syaratnya ini. Ya. Tidak bercacat, punya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ya, ini semua supaya apa? Supaya Kristen tidak menjadi bahan celaan. Ya. Ayat 8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ciri-ciri ini kelihatannya gampang, tapi ternyata enggak kan? Menguasai diri contohnya gampang atau susah? Coba saya mau tanya nih, menguasai diri kita dengan menguasai orang lain lebih gampang mana? Hah? Loh, coba ya. Menguasai diri kita, saya ulangi ya, dengan menguasai orang lain lebih gampang mana? Hah? Nah, kok bingung semua ini? Gak apa-apa. Mana yang menguasai diri sendiri? Mana yang menguasai orang lain? Menguasai orang lain. Ya, benar. Paling gampang menguasai orang lain, tapi mengendalikan diri sendiri paling sulit. Contoh paling gampang saja. Contoh paling gampang. Orang mau kurus gampang gak? Orang mau kurus gampang gak? Coba saya tanya nih. Orang mau kurus gampang gak? Seharusnya kan gampang, tinggal jaga mulut. Betul ya? Tapi kan susahnya setengah mati toh. Lihat. Tapi kalau ngomongin orang, gampang gak? Kamu harus begini, kamu harus begitu, gampang gak? Gampang. Lu jaga mulut aja gak bisa, gimana ngomongin orang? Coba renungan lagi sekali lagi ya. Kita gampang nyuruh orang untuk melakukan sesuatu seperti yang kita kehendaki. Tapi kita sangat sulit untuk melakukan untuk diri sendiri. Saya tanya Joel aja. Tapi ini cuma buat contoh toh Joel ya. Joel,
paling susah untuk menurunkan badan gimana caranya? Hah? Nah, susah tapi dah. Hanya karena jaga mulut satu, pintunya cuma satu loh. Nggak bisa. Ya kan? Saya pun juga susah. Ya, sampai harus minum jamu, minum gini, ya. Jamu itu artinya jaga mulut. Bukan jamu-jamu macam-macam ya. Ingat, ngatur mulut aja susahnya setengah mati. Tapi kalau ngatur orang, gampang. Pak Tommy ngatur orang-orang gampang nggak? Oh, jangan begini ya, jangan begitu ya, gampang. Apalagi di mimbar. Mimbar ini penuh kuasa, ya. Ngomongin orang lewat mimbar itu gampang. Tapi ketika ngomongin diri sendiri, paling susah, ya. Makanya ayat 8 kan bilang nih, dapat menguasai diri. Ayat 9-nya, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ada ajaran sehat, ada ajaran. Kalau disebutkan ada ajaran yang sehat, berarti ada ajaran yang nggak sehat, ajaran yang membuat penyakit. Ya, di gereja banyak nggak? Banyak. Wong ini ajaran kok. Ya, makanya orang-orang Kreta melalui Titus dia sebutkan, ya. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saya mau keluar sedikit aja. Ajaran yang sehat menurut Kristen, ajaran yang bagaimana kira-kira? Ayo. Ajaran yang sehat menurut Kristen yang bagaimana nih kira-kira nih? Ada ajaran yang nggak sehat, ada ajaran sehat. Yang tercatat menurut Alkitab, ajaran yang sehat itu bagaimana sih kira-kira? Hidup berkelimpahan, hidup tanpa masalah, kaya raya, makin hari kian kaya. Coba, saudara selama ini yang saudara anggap ajaran sehat itu yang mana? Ajaran yang mengajarkan Kristen itu hidupnya harus semuanya smooth, makin hari makin naik, bukan jadi ekor lama-lama jadi kepala, atau gimana nih? Coba, ayo kita merenung sedikit hari ini. Ajaran Kristen yang sehat itu yang bagaimana? Pak Juli? Tanpa masalah. Wah, enak ya. Meskipun ada masalah tapi dianggap tidak ada masalah. Coba kita berandai-andai nih. Apa yang hari ini gereja ajarkan? Kira-kira ajaran sehat? Yang mana ajaran sehat? Kalau ada ajaran sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat. Ajaran yang tidak mendidik untuk menjadi manusia rohani yang sehat. Seperti apa nih contohnya ya? Orang Kristen, apakah hidupnya pasti semuanya fine-fine saja? Nggak ada masalah? Semuanya smooth, baik, anak istri sukses, ya, semuanya misalnya matinya kita bayangkan matinya bareng, di romantis no gitu ya, nanti sudah menua sambil gandengan tangan, ya, mati nggak pakai sakit, ya, kemudian anak-anak kita cucunya banyak, ya, semuanya nggak ada masalah gitu loh. Itu namanya Kristen dongeng, ya, dongeng kan gitu kan, film-film kan. Tapi kita mau belajar ini, yuk kita nyempal sedikit, ya. 2 Korintus 4:17. 2 Korintus 4:17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang diperhatikan, ajaran yang sehat adalah memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Apa yang nggak kelihatan? Kekuatan rohmu.
manusia batin kita, manusia rohani kita. Ini yang harus kita perhatikan. Penderitaan biasa nggak buat orang Kristen? Biasa atau hal yang ajaib? Biasa. Lagi, referensinya lagi. Ya, Yakobus 5 ayat 10. Yakobus 5 ayat 10. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan atau berkat ini? Hah? Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara nama Tuhan. Kira-kira nabi-nabi itu kalau berbicara nama Tuhan itu setengah-setengah atau separuh-separuh, atau benar-benar full mereka berbicara? Pasti dengan sepenuh hati untuk meyakinkan kita supaya percaya kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan dengan badannya mereka? Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka? Disebutkan apa? Turuti teladan mereka dalam penderitaan. Ya. Sehingga kalau sekarang orang Kristen, sekalipun dia hidupnya saleh luar biasa, aneh nggak kalau menderita? Nggak aneh. Nggak ada yang aneh. Ya, penderitaan yang kita alami, kekurangan duit yang kita alami, penyakit yang kita alami, semuanya biasa di mata Tuhan. Nggak ada yang patut ditonjolkan, nggak ada yang patut dibingungkan, nggak ada yang patut digumul-gumulkan, nggak ada. Dunia punya sistem, Tuhan punya sistem. Tidak bisa dicampur aduk. Sistem dunia untuk segala sesuatu pada hari-hari ini, apalagi sistem di perkotaan, ya, semuanya harus coba, sistem di kota semuanya harus berbayar. Gak ada yang bisa merubah itu. Kalau mau bayar pakai doa atau pakai duit? Pakai duit. Gak bisa pakai anda, ya. Di kota sistem dunia sudah terbentuk. Nggak ada manusia yang sanggup merubah, ya. Mau cari duit, kerja, ya. Orang Kristen bukan berdoa tok tanpa bekerja, tapi bekerja dan berdoa. Jangan lupa ya. Terus ayat 11-nya Pak Juli. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dalam penderitaan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Siapa hari ini di sini yang mengalami masalah kayak Ayub? Ada ya? Ada nggak mengalami masalah seperti Ayub? Hah? Tapi diajarkan, ya, berbahagialah mereka yang telah bertekun, karena kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Masalah kita hari ini dibanding masalahnya Ayub separuhnya ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada. Bersyukur loh Mas Ian, ya. Bersyukur. Jangan terus Kristen tuh menjadi Kristen dongeng, Kristen cerita-cerita di film-film. Kayak sinetron, orang Kristen pasti berbahagia. Itu sinetron India loh, ya. Pacaran susah, disia-sia sama ini, nantinya bahagia. Itu dongeng, ya. Nggak ada seperti itu, ya. 1 Petrus 4:13. Coba belajar lagi nih. Setiap surat-surat ternyata bukan pada satu surat, ya. Setiap surat yang ditulis oleh rasul-rasul selalu menyebutkan ojo takut dengan penderitaan. Nih, 1 Petrus 4:13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Hebat gak ayat ini? Sebaliknya, ya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, ya. Bersukacita sesuai dengan bagian. Kita ini mau milih apa kira-kira? Coba. Yang kurang dari penderitaan Kristus itu apa? Kita melengkapinya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada padamu di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Berarti orang Kristen ini identik enggak dengan penderitaan? Identik. Kristen dengan penderitaan itu sama. Menjadi Kristen yang sesungguhnya siap menderita. Kalau enggak berani menderita, jangan jadi orang Kristen. Jangan. Ya, malu-maluin. Malu-maluin firman. Ya. Saya ulang ayatnya ya, ayat 16-nya. Tetapi jika ia menderita, ayat 16-nya coba. Ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Nih begini loh saudara-saudara. Ada orang gak bisa makan. Ada orang yang hidupnya dalam tekanan. Apapun mereka gak punya. Malu gak kalau di masyarakat? Malu gak? Malu. Tapi gak boleh. Tunjukkan bahwa aku menderita pun. Kalau memang kita sudah semaksimal untuk bekerja, gak usah malu. Ini loh hanya cuma sementara. Tunjukkan bahwa kita dalam keadaan tekanan, dalam penderitaan masih bisa bersuka cita. Kalau ditanya orang, kan kok gak sedih? Enggak. Aku senang menderita bersama Kristus. Tunjukkan bahwa kita masih bisa tersenyum. Tunjukkan masih bisa mengasihi sesama. Tunjukkan bahwa kita masih kelihatan kekuatan rohnya. Bukan karena kalau kita menderita, ya, gak punya duit, ngumpet di kamar. Gak bisa ngapa-ngapain, ngumpet di kamar, gak mau keluar. Raut mukanya dipasang kesedihan. Setiap ketemu orang selalu berharap untuk ditolong. Tidak. Kristen bukan seperti itu. Kristen harus menunjukkan kekuatannya dia. Dari mana? Dari rohnya, ya. Balik Titus. Balik Titus 1 tadi. Ya. Ayat 9 yang tadi ya. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jelas ya, ajaran yang sehat adalah Kristen sudah pasti siap menderita. Apapun keadaanmu hari ini, ya, kita bisa menasihatkan dengan orang-orang yang punya masalah yang sama. Jangan bersedih, karena ini Kristen. Kekuatan roh kita itu harus tampil. Memang tidak enak loh. Kalau gitu buat apa ikut Kristen, Pak? Nanti pelan-pelan dulu. Sampai Titus ini kita selesaikan ya. Ayat 10. Karena sudah banyak orang hidup yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang kepada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ya, terus orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Bukan cuma hukum sunatnya. Yang dimaksud hukum sunat itu begini loh. Hukum ini ada di dalam perjanjian lama. Ada begitu banyak. Nah, banyak orang ngajar hukum ini. Kalau melakukan ini dapat ini loh. Kalau melakukan ini dapat ini loh. Contohnya Ulangan 28 ayat 1. Coba baca. Ulangan 28 ayat 1. Tolong bacakan Pak Juli Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Oke, terus duanya? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke. Berkat kan? Tapi kan ada cara untuk mencari berkatnya, ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jarang sekali orang dikhotbah yang tentang ayat 15-nya. Kalau saudara dapat ayat begini, saudara mesti tanya, oke, ada berkat. Caranya bagaimana nih sekarang? Apakah semudah itu? Ya? Atau ternyata masih
ada syarat-syaratnya. Ayat 28, ayat 15-nya coba. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai Ini tadi. engkau. Yang satu berkat, caranya mendengarkan suara Tuhan dengan setia, tapi nggak diberitahu caranya apa saja. Yang ayat 15 jadi diberitahu, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka kutuk yang kita dapat. Ya kan? Nggak banyak orang mengajarkan. Coba contoh lagi, Ulangan 7:12. Ulangan 7:12. Nah. Ulangan 7 ayat 12, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah, ini kan senang kan kita bacakan, ya. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjiannya dan kasih setianya yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang. Enak dong? Dengarnya enak, tapi sudah perhatikan loh. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan serta melakukannya dengan setia. Saudara pernah tanya nggak peraturan apa saja? Kan nggak pernah tanyanya. Saudara pikir gampang? Enggak. Ayat 13-nya. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Enak gak ayat-ayat begini? Enak dong? Wah, enak dengarnya, tapi ingat loh, peraturan dan ketetapannya gak pernah saudara tanyakan. Apa saja, sanggup gak melakukan seperti itu? Bleset, kena kutuk. Ya, jangan lagi ya. Yuk kita kembali ke Titus. Ya. Ayat 10 saya ulangi ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang kepada hukum sunat. Hukum sunat itu yang kita baca tadi ini, hukum Taurat nih, ya. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ayat 12. Silakan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saya ulangi ayat ini ya. Seorang dari kalangan mereka, orang-orang kereta, nabi mereka sendiri berkata, dasar orang kereta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dan kesaksian itu benar. Hari ini kita ini sama seperti orang-orang di kereta. Ya, kita ini seperti binatang buas kalau dengar kata berkat. Wah, kita kejar habis-habisan. Ya. Banyak orang yang membohong. Di gereja itu isinya bohong tok. Janji-janji palsu. Jadi dongeng-dongeng begini loh yang dikhotbahkan, ya. Pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Ya. Lanjut, karena itu tegurlah mereka atau undang mereka lagi. Tegurlah mereka dengan tegas supaya menjadi sehat dalam iman. Karena banyak sekali pengajar-pengajar yang seperti ini. Ayat 14. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari Nah, kebenaran. makanya tadi masuk pada intinya, ya. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Kita punya hukum yang baru hari ini. Hukumnya hukum Kristus yang jauh lebih sempurna. Ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang najis dan tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman sesuatu pun tidak ada yang suci, baik akal maupun suara hati mereka najis. Mau disebut orang yang beriman kepada Kristus,
yang disebut suci hatinya, atau mau kembali kepada yang lama? Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, jelas ya. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat segala sesuatu yang baik. Loh, kan aneh. Hidup beragama kok tambah jahat. Hidup beragama kok dibilang mereka keji. Coba saudara lihat orang-orang yang berpegang pada hukum itu. Kalau saudara nggak ke gereja, apa yang dikatakan mereka? Oh, mundur dari Tuhan. Selalu isinya penghakiman. Kalau saudara menderita, pasti, oh iki pasti kamu punya dosa iki. Kalau hidup kita ada masalah, pasti kamu salah sama Tuhan. Semuanya isinya untuk menghakimi. Kamu pasti begini, pasti begitu. Oh, belum tentu loh, ya. Belum tentu seperti itu. Kalau penderitaan dari Tuhan, gimana coba? Ada nggak penderitaan dari Tuhan? Hah? Banyak ini, saya kasih ayatnya, ya. Lucu ayatnya. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Kenapa bangsa-bangsa tidak dihilangkan sama Tuhan pada zaman itu semuanya? Hakim-Hakim 3 ayat 1. Hakim-Hakim 3 ayat 1. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Terus ayat 2-nya? Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Loh, aneh kan? Ada bangsa-bangsa yang tidak dihalau dengan maksud supaya apa? Melatih berperang. Sama dengan masalah yang hari ini. Kalau terjadi, ya. Masalah itu tetap ada supaya apa? Engkau dilatih Tuhan untuk berperang. Berperang apa? Manusia rohmu. Kelihatan kekuatannya enggak? Nangis-nangis enggak? Makanya Paulus itu ketika di penjara di Filipi, tulisannya dia bersukacitalah. Sekali lagi bersukacitalah. Di dalam penjara Paulus teruji, ya. Kita ini sekarang diuji seperti nama Tuhan. Yuk lanjut Titus 2. Bisa ngikuti ya. Titus 2 ayat 1 ya. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Oke. Tetapi engkau beritakanlah sesuai dengan ajaran yang sehat. Nggak boleh lagi ajaran-ajaran yang enggak dongeng-dongeng lainnya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup. Gak tau glamor-glamor nih. Hah? Lelaki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ya, bukan berarti orang sederhana kurang dihormati, bukan. Ya, orang terhormat bukan berarti orang kaya, bukan mesti statusnya intelek, enggak. Ya, intelek di dalam Kristus itu seperti ini: hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan bagi laki-laki yang tua. Ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Suka memfitnah? Oh, jangan. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau suka ngerasani hal yang baik enggak? Hah? Gosip. Makanya perempuan tua pun diajar, jadilah perempuan yang bijaksana untuk mengajarkan kepada. Ayat 4-nya tujuannya apa soalnya? Perempuan ini paling bahaya nih. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, kadang-kadang juga. Kenapa ayat ini ditulis? Kadang-kadang ada seorang istri yang mestinya hubungan sama suaminya baik-baik saja, tiba-tiba rusak karena mertua perempuan. Ngajari yang enggak. Oh, bojomu itu gini. Ada enggak gitu coba? Hah? Kalau enggak ada bukan firman. Pasti ada. Makanya ini diajarkan perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang yang beribadah. Jangan suka memfitnah. Artinya memfitnah loh. Wong gak ero kelakuannya gitu, jangan dibilangin seperti begini-begini. Itu memfitnah. Yang paling suka fitnah itu perempuan soalnya.
nggak roh juntrungane suka ngerasani. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Yuk, ayat 5-nya lanjut. Hidup bijaksana dan suci. Ya. Rajin mengatur rumah tangga. Baik hati dan taat kepada suami. Terus agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini ajaran-ajaran yang kelihatannya gampang, ya. Hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati, taat kepada suaminya agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nah, biasanya anak muda ini kan pikirannya ini kan banyak macam ini ya. Terus ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Orang Kristen itu harus baik karena diatur atau sudah sepatutnya berbuat baik? Perlu dibanggakan nggak kalau orang Kristen berbuat baik? Enggak. Karena nature-nya, naturnya, karena ada Roh Kudus, ada spiritnya, sudah harus berbuat baik, nggak perlu diajarin, ya. Terus sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Okay. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ternyata ajaran ini dari Tuhan nggak? Sama tuannya, ojo dibantah. Ya, terus 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena keselamatan itu nyata, ya. Ini yang kita kejar, maka Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Kalau keselamatan gak nyata, saudara jangan tinggalkan keduniawianmu. Kalau surga gak nyata, jangan tinggalkan duniamu. Tapi karena sekarang ini surga itu nyata, keselamatan itu nyata, ojo mikirin lagi. Fokusmu sudah harus berbeda. Fokus kita sekarang apa hari ini? Dulu sebelum ada, zamannya Yesus belum ada, perjanjian lama tidak mencatat keselamatan, ya. Tapi perjanjian baru mencatat ada keselamatan dan sekarang nyata. Kalau zaman dulu orang bisa hidup, mau isi 1000, mau isi 300, yang kuat silakan. Tapi ketika ada Kristus, ada keselamatan, tinggalan yang begitu-begitu. Mulai mikir yang ini. Tinggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan ayat 13-nya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang hendak Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dengan menantikan dan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Duniamu tinggalan, fokusnya sekarang satu, cuman mengejar yang namanya keselamatan. Ya, karena bahagianya penuh bahagia. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita bagi dirinya, suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinlah, ya, orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang menganggap engkau rendah. Ya. Titus 3. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ayat 2. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semuanya itu.
pertengkaran itu sudah hilang, ya. Fitnah sudah nggak ada. Urusan-urusan buat jasmani hawa nafsu itu sudah hilang dengan sendirinya, ya. Terus Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. kenapa? Karena dulu hidupmu seperti itu. Ketika engkau menjadi seorang Kristen, semuanya sudah nggak ada. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini ciri kita dulu. Ini cirinya Pak Juli dulu, ini ciri saya dulu, ini cirinya Yoel dulu. Sekarang sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. Dulu pernah kita lalui ini semua. Saudara bangga nggak? Dulu pernah melakukan ini semua. Bangga nggak? Hah? Bangga nggak? Biar aku itu ketemu dia tak antem. Terus disaksikan terus kayak gitu. Hah? Aku yang bawa senggol titik tak baca kon. Nah, terus dengan bangganya menceritakan masa lalunya demikian. Kalau gak ada baca ini, betapa malunya dulu kita. Sampai disebutkan gini loh, ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahatan. Orang hidup dalam kejahatan bangga nggak? Hah? Bangga atau enggak? Tapi ada yang diceritakan gitu loh. Dulu aku begini-begini, nggak perlu. Kalau bisa tutup rapat, jangan pernah dibuka lagi. Ya. Kita sekarang malu banget kalau dengar dulu aku juga hidup dalam kejahatan, enggak. Malu saya, ya. Tidak taat dan sesat. Ya, enggak perlu dibangga-banggakan lagi. Dulu engkau pernah enggak taat, pernah sesat terus kau bangga-banggakan, enggak perlu lagi, ya. Menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Senang enggak jadi hamba berbagai-bagai nafsu? Nah, saudara harus menjadi tuannya. Apa artinya menjadi tuan? Mengendalikan itu semua. Fokusnya berubah, fokusnya keselamatan. Manusia jasmani masih hidup nggak? Masih, tapi bukan jadi fokus lagi, ya. Terus hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sudah punya sesuatu yang baru. Roh kita bukan seperti zaman dulu. Kita punya Roh Kudus. Segala sesuatunya baru, ya. Cara berpikir, cara mengatasi masalah, cara hidup semuanya sudah baru. Ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat Ya, kita. yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Siapa sekarang yang merasa belum pernah dilimpahi Roh Kudus? Ini yang jadi topik, ya. Kalau Tuhan sudah katakan yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, saudara jangan tolak. Roh Kudus itu selalu hidupkan tiap hari, ya. Terus supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, ini tadi. Ini yang kita kejar fokusnya. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini coba ayat 8-nya. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, ya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Terus 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan selisih, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia. Saya ulangin ini. Belakang. Tetapi hindari persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum-hukum Taurat. Semua itu tidak berguna dan sia-sia. Coba banyak nggak hari ini hamba-hamba Tuhan bukannya mendidik menjadi
fokus kepada manusia roh, sing diumek sing enggak gitu loh. Ya, persoalan yang dicari-cari, ya silsilahnya Yesus lah. Yesus bukan Tuhan, bukan begini-begini. Ya. Kalau begitu bikin agama baru saja gitu loh. Jangan agama Kristen, bikin agama baru. New Kristen atau new gimana-gimana gitu loh, ya. Nggak ada, ya. Jangan lagi. Terus Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dengan dosanya, menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar jangan mereka kekurangan sesuatu. Sesuatu apa? Ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jelas ini ya. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Orang Kristen dianjurkan bekerja nggak di sini? Bekerja, ya. Terus, salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikan salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Gampang toh Titus? Ringan kan? Semua orang harus bisa seperti yang Rasul Paulus maksudkan. Jadi orang Kristen itu jangan ikuti dongeng-dongeng. Jadi orang Kristen yang betul-betul realita hari ini. Ya, apa yang terjadi dalam kekristenan, ikuti. Ya. Kalau ada yang mengajarkan tadi silsilah, persoalan-persoalan yang bodoh, yang dicari-cari. Kristen itu sederhana. Saking sederhananya sampai ada surat begini tulisannya. Jangan sampai karena kesederhanaan Kristus engkau disesatkan dengan berbagai-bagai persoalan. Yesus itu simple, ya, simple. Nih saya kasih ayatnya ya, supaya saudara nggak terombang-ambing dengan pelajaran yang seolah-olah Kristen itu rumit banget gimana gitu loh. Kristen itu simplicity of Christ, ya, kesederhanaan Kristus. Kalau Kristen membingungkan, dia bukan menjadi Kristen, ya. Masih ada waktu saya Pak Juli? 5 menit lagi ya. Ini saya kasih ayatnya. Kristen itu nggak ribet. Saya lupa naruhnya ini. Dua Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, ayat 12 ya Pak Juli. 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Betul ya, 2 Korintus 11 ayat 3 ya. Ya, saya sambungkan 3-nya ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Ini versi King James yang paling bagus ini. Saya bacakan versi King James ya. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that in Christ. Ya, terjemahnya begini. Tetapi saya khawatir, jangan-jangan seperti ular memperdayakan Hawa melalui kelicikannya, maka pikiran Anda akan dirusak oleh kesederhanaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi banyak orang Kristen hari ini buat
Kristen itu menjadi ribet. Padahal Kristen itu, Yesus itu sederhana. Nggak ribet-ribet. Zaman dulu ketika saudara, hari ini ya, ada pengajaran yang paling baru hari ini. Antara Allah dengan Tuhan pangkatnya tinggi mana coba? Saudara kan sering baca kan hari ini kan? Antara Tuhan dengan Allah tinggi mana? Ini kita kalau main derajat-derajatan ya. Tapi saya nggak akan bicara tentang derajat-derajatan ini. Saya cuma berusaha menerangkan ya. Allah dengan Tuhan tinggi mana? Allah. Terus coba Allah dengan Tuhan tinggi mana? Tuh, mari Allah Tuhan ini lah mencil ya kalau gini nah. Allah dengan Tuhan kita main ini. Apa yang mereka ajarkan hari ini? Allah dengan Tuhan tinggi mana? Sama. Yoel? Allah. Ibu? Sama ya. Ini saya terangkan ya. Sejak zaman Kejadian, siapa yang punya kuasa ya? Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, langsung disebut Tuhan Allah ya. Kejadian 15 ayat 7. Kejadian 15 ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Akulah Tuhan ya, yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bukan Allah loh. Ya, dia bilang akulah Tuhan. Lagi Keluaran 3 ayat 14. Supaya kita kalau ditanya sama orang, kita mengerti hari ini. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku. Berarti cuma satu orang saja, satu pribadi saja yang begitu berkuasa. Siapa dia? Ya aku itu sendiri ya. Nanti sebuah siapa sih aku ini nanti? Ayat 15-nya. Makanya Allah itu Esa, Tuhan itu Esa ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Oke, siapa namanya? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Loh. Coba baca ulang. Ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Siapa namanya? Jelaskan. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Siapa nama Allah kita? Tuhan, ya. Sekarang siapa yang berani menyematkan dirinya disebut Tuhan? Coba. Siapa seseorang yang berani menyematkan aku adalah Tuhan? Kan Yesus. Ya kan? Buktinya mana? Ini kita bedah ya. Ada 4 hal yang Yesus pernah katakan bahwa dia adalah Tuhan. Saudara kan sering ditanyakan, kapan Yesus ngaku sebagai Tuhan? Betul ya? Kapan sih Yesus ngaku sebagai Tuhan? Sering Yoel tanya seperti itu kan? Nih, Matius 12 ayat 8. Jadi saudara harus yakin, kalau disebut aku adalah Tuhan, siapa yang berani memakai nama Tuhan di depannya? Kalau bukan Yesus Kristus, ya? Yuk. Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perkataan siapa ini? Siapa yang berkatakan ini? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Perkataan siapa? Yesus Kristus.
Ya, siapa yang berani ngomong aku adalah Tuhan atas hari Sabat kalau dia bukan Tuhan itu sendiri, ya? Matius 21 ayat 3. Matius 21 ayat 3. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Yesus ngomong. Dia mau butuh keledai ketika mau masuk di Yerusalem. Dia katakan, jikalau ada orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan asal-asalan. Makanya Allah zaman dulu ngomong, aku ini namanya Tuhan. Melalui perjanjian baru Yesus menyatakan dirinya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ayat terakhir Lukas 2 ayat 10. Siapa yang mengatakan bahwa ini loh Tuhan? Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, malaikat loh yang bicara ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat mengatakan dia siapa? Yesus Kristus Tuhan. Tuhan sama Allah sama, derajatnya sama, hanya Allahnya orang Israel disebut Tuhan. Allah yang sama, ya, untuk semua bangsa menyebut dirinya Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan pernah harus saudara bingung, oh Allah itu memerintahkan Yesus, memberikan kuasa Yesus. Udah jangan begitu-begituan dah. Yesus itu simpel. Malaikat yang ngomong, Yesus yang ngomong, kok kita pakai ayat-ayat yang enggak. Pakai Yohanes begini, pakai begini enggak. Simpel. Malaikat saja ngomong dia Tuhan, maksud kita enggak percaya. Dan Yesus sendiri mengatakan aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksud Tuhan cuma begini loh. Kalau dia menjadi Tuhan atas hari suatu hari Sabat yang begitu penting. Ingat ya. Kenapa Tuhan mengatakan anak manusia menjadi Tuhan atas hari Sabat? Orang Israel paling takut nggak dengan hari Sabat? Paling takut, dia paling menghormati hari itu. Karena hari itu khusus untuk Tuhan. Makanya Yesus katakan, aku anak manusia, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalimat-kalimat begini sudah, saudara jangan terombang-ambing. Kita hidup sesuai dengan apa yang ada tertulis di firman Tuhan. Ya, Kristus sederhana, nggak bingung-bingung. Ya, kita mau menjadi manusia yang baik, ikuti surat tadi. Mau menjadi Kristen, jangan ngikuti dongeng-dongeng. Ya, apalagi dongeng-dongeng Yahudi. Kita orang Indonesia. Kita menjadi Yahudi secara rohani. Kita bukan menjadi Yahudi secara jasmani. Hukum Taurat tetap berlaku, sangat tetap berlaku, dan tidak ada satu titik pun yang akan dihapus sama Tuhan Yesus. Tapi kita sanggup melakukannya berdasarkan roh kita. Ya, jasmani nggak mampu, rohani kita mampu. Ya. Yuk kita menjadi orang seperti yang disuratkan sama Rasul Paulus ketika dia memberikan pesan kepada Titus. Itu untuk kita pada hari-hari ini. Kita bukan orang Kreta yang buas, pelahap, pembohong, bukan. Kita menjadi orang yang berbeda hari ini. Ya, tundukkan kepala. Abang sebelum menyanyi satu lagu. Ada sebuah lagu judulnya Persembahan Hidup. Ya, persembahan hidup semua kita yang hadir di sini sanggup memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, semua orang sanggup karena nggak butuh biaya, nggak butuh macam-macam. Yang dibutuhkan hanya kehidupan kita dan roh kita. Tuhan, inilah tubuhku. Engkau begitu baik-baik kami. Engkau telah memberikan keselamatan yang begitu besar dan nyata, Tuhan. Sehingga fokus kami hari ini berubah. Bukan fokus jasmani, tapi fokus yang berarah kepada surga. Kami percaya, Tuhan, Engkau telah melimpahkan apa yang kami perlukan, yaitu Roh Kudus untuk kami semuanya. Bimbing kami, jemaat yang ada di sini, Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang tangguh. Bukan jemaat-jemaat Kristen yang berupa dongeng, tapi jemaat yang betul-betul sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, Bapa. Bapa, ini hidup kami, ini tubuh kami
yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, supaya semuanya Tuhan fokus cuma satu, keselamatan yang kami nanti-nantikan. Bapa, kalaupun kami ada penderitaan, kalaupun kami ada masalah, kami percaya bahwa kami bisa bertahan bersamamu Bapa. Berikan kami jalan keluar, berikan kami kekuatan roh yang begitu kuat, supaya kami sanggup Tuhan, dan kami menunjukkan pada dunia bahwa inilah Kristus. Kami sanggup menderita dan kami kuat, dan kami siap Tuhan untuk long suffering bersamamu. Apa yang kurang dari penderitaanmu Tuhan akan kami kenakan bersama Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya.